Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba kasih alasan kenapa saya jadikan HP Redmi Note 10 sebagai daily driver saya. Dan ini adalah penggantinya Redmi Note 9. Di video kali ini saya bakal kasih tahu ya alasan saya kenapa saya pilih Redmi Note 10 buat dijadiin daily driver ketimbang Redmi Note 9. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelumnya saya pengen cerita dulu ya guys ya. Emang sebelumnya HP daily driver saya adalah Redmi Note 7. Dan sekarang Redmi Note 7 dijadikan HP buat kamera. Dan video ini direkam menggunakan Redmi Note 7. Setelah itu saya pakai Redmi Note 9. Buat chattingan, buat main sosial media, buat nonton film, semuanya dilakuin di Redmi Note 9. Tapi dengan beriringannya waktu, saya belakangan ini lagi suka banget sama Redmi Note 10. Dan HP ini bakalan saya jadiin HP daily driver. Jadi apa aja alasan kuat buat saya jadikan HP ini sebagai daily driver? Ya, yang pertama adalah masalah desainnya. Ya, di sini kalau misalnya kalian lihat, desain dari Redmi Note 10 ini bukan main-main. HP kelas entry level tapi memiliki desain yang luar biasa sekelas flagship. Bagaimana tidak, desainnya ini keren banget dengan modul kameranya ada di sebelah kiri. Terus juga untuk materialnya walaupun plastik, di sini kerasa seperti bukan plastik. Dan juga pas waktu dipegang buat bagiannya di sini kagak ada yang kopong sama sekali. Di sini bener-bener mantep banget untuk finishingnya dari Redmi Note 10. Terus juga untuk bobotnya di sini cukup ringan banget ya. Ini juga termasuk poin yang sangat penting karena saya nyari HP itu yang bobotnya nggak berat-berat banget. Lalu yang saya suka juga adalah masalah fingerprintnya dari Redmi Note 10 ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat fingerprintnya sudah side mounted dan ukurannya cukup kecil banget ya. Yang menurut saya ini cukup keren banget. Apalagi fingerprintnya cukup responsif ya si Redmi Note 10 ini. Lalu juga Redmi Note 10 ini yang saya suka adalah memiliki sertifikasi IP53 yang dimana ini HP udah tahan dari cipratan air. Belakangan ini saya suka banget olahraga, contohnya lari sore, dan HP saya tuh sering banget basah. Jadinya kalau misalkan lari bawa Redmi Note 10 ini pastinya aman banget ya guys ya, karena sudah memiliki sertifikat IP53. Lalu di bagian belakang dari sebelah kirinya si Redmi Note 10 ada 4 modul kamera belakang dengan resolusi kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Nah, untuk hasil fotonya menurut saya itu udah bagus banget ya guys ya, karena emang untuk hasil fotonya Redmi Note 10 ini bisa dibilang juara. Bahkan Redmi Note 10 Pro juga udah juara banget ya kalau misalkan saya lihat dari review orang lain. Dan emang untuk seri Redmi Note 10 itu bagus banget untuk hasil kualitas fotonya. Kalau misalkan kurang, tenang aja, bisa diinstal aplikasi Gcam, dan untuk linknya bisa download di link deskripsi. Kalau misalnya udah pakai Gcam, hasil kameranya jadi makin bagus banget si Redmi Note 10 ini, apalagi didukung dengan chipset seri Snapdragon, yang dimana kalau misalnya pakai chipset Snapdragon dikombinasi dengan Gcam, hasilnya itu bakalan maknyus banget guys. Apalagi untuk hasil perekamannya pun juga di sini stabil banget ya si Redmi Note 10, walaupun tidak memiliki sensor Edge ya guys ya, tapi di sini cukup stabil banget untuk hasil kamera belakang dan hasil kamera depannya. Terus untuk ngerekamnya juga bisa sampai 4K 30 fps loh guys ya, 1080p di 60 fps dan 30 fps. Jadi teman-teman bisa pakai resolusi tertingginya dari Redmi Note 10 ini untuk hasil perekaman dari kamera belakangnya. Lalu kita pindah ke bagian sisi depan dari Redmi Note 10 ini. Nah, di bagian atas di sini ada kamera selfie dengan resolusi 13 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya cukup lumayan bagus juga ya guys ya si Redmi Note 10 ini. Tapi di sini mukanya jadi glow up banget. Nah, kalau misalkan pengen natural bisa aja pakai aplikasi Gcam untuk selfie pakai Redmi Note 10. Terus juga di sini ada desain layar yang sudah menggunakan desain punch hole ya. Pansolnya di sini kecil banget. Dan kalau misalkan kita bandingin dengan Redmi Note 9, untuk ukuran pansolnya di sini bener-bener kecil banget ya si Redmi Note 10 ini. Jadi menambah nilai plus ya buat Redmi Note 10. Terus juga untuk desain pansolnya di sini ada di tengah. Jadi seperti kesan HP flagship. Nah, untuk ukuran layarnya sendiri di sini memiliki ukuran 6,43 inch, yang dimana ini pas banget dengan ukuran segini karena di sini layarnya nggak terlalu kekecilan dan nggak terlalu kegedean. Terus juga untuk panelnya sendiri sudah menggunakan panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Jadinya ini nikmat banget kalau buat nonton film, buat main TikTok, buat main sosial media.
Di sini enak banget buat main di Redmi Note 10. Ini jadi alasan utama saya kenapa saya pilih Redmi Note 10 buat dijadiin daily driver. Karena emang untuk layarnya ini manjain mata banget. Terus juga untuk pencerahannya hingga 450 nit. Jadinya kan belakangan ini saya suka banget ya main HP di luar ruangan. Dan itu biasanya saya main di bawah sinar matahari. Alhasil untuk layarnya bener-bener nyaman banget. Dan masih kelihatan konten yang disajikan dari Redmi Note 10 ini. Oh ya, untuk perlindungan layarnya si Redmi Note 10 ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass seri 3. Jadi lumayan cukup oke banget. Walaupun nggak seri 5 ataupun seri 6 ya guys ya. Tapi di sini walaupun begitu udah bagus banget kok seri 3. Lalu untuk dapur pacunya si Redmi Note 10 menggunakan chipset Snapdragon 678 dengan pabrikasi 11 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 612. Dan untuk skor Antutunya di sini Redmi Note 10 tembus di kisaran 217 ribuan di versi Antutu 8,5 ya guys ya. Jadi untuk masalah performanya bisa dibilang si Redmi Note 10 ini cukup lumayan oke. Tapi jujur saya pribadi kalau buat masalah urusan main game saya pilih Redmi Note 9 karena menggunakan MediaTek Helio G85 dan ini bener-bener smooth banget kalau main game di Redmi Note 9. Saya kurang enak aja, nggak tahu kenapa buat main game di seri Redmi Note 10 ini karena nggak tahu kenapa juga, saya juga bingung, dan mungkin karena faktor IPS aja. Kalau misalkan di Redmi Note 9 di sini IPS-nya cukup lumayan stabil ya. Contohnya buat main game FF, Mobile Legends, PUBG Mobile, Aspart 9, Genshin Impact. Berbeda nggak kayak Redmi Note 10. Redmi Note 10 ini lebih cocok buat dipakai contohnya nonton film, main sosial media, nonton TikTok dan lain-lain. Tapi kalau buat main game saya kurang enak aja di Redmi Note 10. Tapi sejauh ini emang buat masalah performanya cukup lumayan oke sih ya. Buat main game-game ringan contohnya game FF, Mobile Legends, PUBG Mobile, si Redmi Note 10 ini bisa ngelibas dengan cukup baik. Dan untuk main PUBG Mobile pun juga bisa mendapatkan settingan di Smooth Ultra. Tapi untuk penggunaan sehari-hari Redmi Note 10 ini menurut saya enak banget kok guys. Dan di sini jarang terjadi lag buat buka aplikasi ataupun tutup aplikasi. Dan untuk manajemen RAM-nya cukup lumayan baik juga. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, aplikasi yang satunya itu udah relock ya guys ya. Jadi itu kekurangan dari Redmi Note 10 ini. Tapi nggak Redmi Note 10 doang kok. Si Redmi Note 9 juga seperti itu. Mungkin karena faktor RAM-nya guys ya, cuman 4/64. Lalu untuk masalah baterainya si Redmi Note 10 ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Di sini downgrade ya dari Redmi Note 9 yang menggunakan kapasitas baterai 5020 mAh. Di sini downgrade jadi 5000 mAh. Dan untuk pemakaian sehari non-stop itu bisa bertahan hingga 9 sampai 11 jam. Itu buat main sosial media, nonton film, main game sebentar, terus juga pemakaian lain-lain. Tapi kalau misalnya buat pemakaian non-stop ya, contohnya buat main game paling bisa bertahan hingga 6 jam aja si Redmi Note 10 ini. Kalau misalnya kurang dengan baterainya, tenang aja dan temen-temen nggak usah panik takut kehabisan baterai. Di sini Redmi Note 10 sudah didukung dengan super fast charging hingga 33 watt. Jadi untuk pengisian dari baterainya cepet banget si Redmi Note 10 ini. Dari 20% sampai 95% itu cuma membutuhkan waktu 59 menit aja. Dan kalau misalnya temen-temen nanya baterainya boros atau enggak si Redmi Note 10, saya cuma bisa jawab tergantung pemakaian. Dan faktor baterai itu juga bisa dibilang banyak banget ya guys ya. Kadang-kadang brightness ya kita setting ke 100%, terus juga buat main game kita settingan rata kanan. Itulah hal yang menjadi HP kita jadi boros. Lalu yang saya suka adalah masalah fitur-fiturnya dari Redmi Note 10 ini. Nah, untuk fitur-fiturnya si Redmi Note 10 ini cukup lumayan upgrade banyak daripada seri sebelumnya. Contohnya di sini dual stereo speaker yang menurut saya ini bagus banget ya untuk kualitas audionya dari Redmi Note 10. Terus juga fingerprint yang sudah side mounted, apalagi fingerprintnya cukup responsif. Lalu layarnya sudah menggunakan panel Super AMOLED dan itu memanjain mata banget ya guys ya. Terus juga untuk masalah kameranya juga lumayan oke banget si Redmi Note 10 ini. Lalu dukungan super fast charging hingga 33 watt si Redmi Note 10 ini. Jadi untuk pengisian daya baterainya cepet banget ya guys ya. Dan yang terakhir adalah memiliki sertifikat IP53. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya sendiri si Redmi Note 10 ini kalau menurut saya pribadi ya guys ya, ini jawaban saya pribadi, sangat-sangat recommended. Walaupun HP ini cuman ada varian yang 4/64 aja. Semoga di next time si Xiaomi masukin yang varian 6/128. Mungkin HP itu bakalan lebih mantul lagi karena varian 6/128 itu bisa dipakai jangka panjang ya guys ya. Dan saya ngerasa puas banget sih ya dari mulai layarnya, performanya, kameranya, dukungan fast chargingnya, terus
juga fitur-fiturnya dari Redmi Note 10. Tapi di lain sisi saya juga puas kok dengan performanya Redmi Note 9. Dan saya juga nggak bakalan ninggalin Redmi Note 9 sendirian, karena saya tetap masih sayang sama yang namanya gadget, walaupun udah berumur hampir tua. Nggak tua-tua banget sih Redmi Note 9 ini. Lebih tua sih Redmi 9. Kalau nggak salah, tuaan Redmi Note 9 deh. Tapi intinya kalau masalah performa main game, saya lebih pilih si Redmi Note 9. Karena sampai sekarang ini, saya kalau misalkan main game FPS, Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, semuanya saya lakuin di Redmi Note 9. Jadi Redmi Note 10 ini cuman saya pakai contohnya balesin komen dari kalian, main TikTok, main Instagram, nonton film, dan lain-lain. Pokoknya kegiatan-kegiatan ringan saya lakuin di Redmi Note 10. Jadi kedua HP ini tinggal temen-temen yang pengen pilih aja nih, Redmi Note 9 atau Redmi Note 10. Untuk pembahasan reviewnya udah saya bahas ya, jadi temen-temen tinggal tonton aja. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut temen-temen gimana? Apakah temen-temen punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika temen-temen punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Redmi Note 10 loh. Coba aja ada varian yang 6/128. Pasti saya ambil. Tapi lihat cuan juga sih. Kalau nggak ada cuan, nggak bisa beli Redmi Note 10.